Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba'u min 'ainin la tadma'u min a'malin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Hadratul mukarramin wabil khusus orang tua kita, guru kita Sayyidil Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, para sadah, para habaib, para asatid, guru kita Ustaz Haji Syukran Ma'mun matanallah bituli hayati, juga para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana saja kita berada, baik yang hadir secara langsung di masjid dan di rehab para aulia yang penuh berkah ini ataupun yang menyaksikan via streaming. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan gujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama awadana Syekhuna Sayyidil Habib Ahmad Mujtabah bin Syihab yang pada saat ini beliau sedang dalam rihlah da'awiyah ke Malaysia. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan Allah kembalikan beliau ke tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana beliau membiasakan kita di awal majelis untuk nadar i'tikaf di tempat yang mulia ini. Maka mari sama-sama kita nadar dan kita beriktikaf di tempat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikafa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, nawaitul i'tikafa fi hadal mangdura fi hadal masjid muddata iqamati lillahi ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan yang sangat indah untuk sama-sama kita mentafakuri firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah surat cinta dari Allah buat kita yang terkadang kita sering lupa, yang terkadang kita sering luput, yang terkadang dalam 24 jam kita lebih sering membuka surat dari fulan, dari alan, dari orang-orang yang mungkin sebelum kita meninggalkan mereka udah ninggalin kita duluan. Sebelum kita ninggalin mereka sudah ninggalin kita duluan. Tapi ini ada risalah, ada surat, ada petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti ya di akhir dari surah yang akan sama-sama kita tafakuri ini Allah sampaikan kepada kita, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, maksudnya manusia dan para makhluk yang lain, bihim yauma idzil la khabir, ay la khabirun bihim yauma idzin. Nanti di hari kiamat Allah akan memberitahukan tentang semua hal kepada manusia, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka simpan, apa yang mereka perbuat, Allah kasih tahu nanti di hari kiamat. Ya, di ayat yang sebelumnya atau di surah yang sebelumnya kita sudah sama-sama diajak bertafakur bersama guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtabah bin Syihab. Sebelum di ayat ini Allah sampaikan kepada kita Allah yang nanti di hari kiamat akan menginformasikan segala sesuatu kepada kita. Allah berikan kemampuan kepada bumi untuk nyeritain apa saja yang pernah kita lakukan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ngasih tahu, menceritakan apa aja yang dikerjain oleh manusia di atasnya. Dan ini tafsirnya sudah sama-sama kita diajak untuk mentafakuri dan merenungi. Di sini ada malmah ya.
kita ini kadang suka ketinggalan dalam mentafakuri firman Allah dari orang-orang lain yang tidak beriman kepada Allah tapi mengambil ilmu dari kalamullah. Ya, ini ada sedikit kisah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini orang-orang non muslim yang demen sekali sama ilmu pengetahuan, mereka tuh tahu, sadar sebetulnya kalau Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menciptakan ini semua dan menitipkan di setiap ciptaannya hikmah. Sampai-sampai mereka itu mempercayai, mengetahui bahwa di setiap kalamullah yang berkaitan dengan kaun, yang berkaitan dengan kosmos, yang kosmos bukan buat masak nasi, bukan. Maksudnya kosmos di sini adalah alam semesta. Ya, al-kauniyah itu artinya alam semesta, bahasa Yunaninya kosmos, ya, atau bahasa ilmiahnya kosmos. Kalau kita kan taunya kosmos yang buat masak nasi, yang rice cooker, bukan lagi endorse nih, bukan. Nah ini seperti dalam firman Allah, wassama idzatir raj'i, dan demi langit yang memiliki zat yang memantulkan. Mereka ngambil faedah ilmiah dari ayat ini sehingga mereka teliti, oh benar, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit itu yang mana salah satu lapisannya itu memiliki kemampuan untuk memantulkan yang sekarang kita kenal dengan satelit. Ya kan? Cuman kita sebagai umat muslim seringnya hanya menjadi sebagai konsumen saja, hanya sebagai pengguna saja. Makanya kata salah satu founder atau salah satu CEO dari medsos yang terkenal sekali itu, yang kita sekarang rasa-rasanya hampir semua punya, kata dia ini mah wallahu alam benar apa enggak kita sih taunya di medsos, dia bilang begini nih, kata dia nih, saya bingung sama orang Islam, takjub sama saya karena saya bikin media sosial ini, saya dianggap sebagai seorang pembaharu dalam teknologi. Padahal seharusnya mereka takjub dengan sosok yang saya sendiri menjadikan sosok itu sebagai sumber inspirasi saya, dan dia adalah bapak matematik, bapak logaritma yang ilmunya sampai sekarang kita pakai. Siapa bapak algoritma tuh? Aljabar. Itu siapa? Ilmuwan muslim. Tapi yang terus menggali sisi ilmiah dari Al-Quran selalu orang-orang lain. Kita cuma jadi pengguna doang, kita cuma jadi konsumen doang, ya. Makanya dari kita mentafakuri Al-Quran ini banyak sebetulnya yang bisa kita ambil. Nah diantaranya adalah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Orang-orang yang cinta sama teknologi mikir gimana ceritanya nanti bumi bisa ngomong di hari kiamat. Ini jelas biqudratin khalaqahallahu fiha, dengan kemampuan yang Allah ciptakan pada bumi tersebut. Allahu aqdaru alaih, sebagaimana Allah mampu memberikan kita kemampuan untuk berbicara, mudah juga bagi Allah untuk memberikan bumi kemampuan untuk berbicara. Tapi mereka mikir gimana caranya di dunia nyata saat ini kita bisa aplikasikan bumi bisa ngomong. Digali ketemu teknologinya sama mereka. Sekarang situ kalau naik mobil, kalau naik motor ada perempuan tuh ngomong belok kiri, nah ya kan, belok kanan. Itu teknologi ngasih tahu kita. Kadang kalau kita lagi kesasar di mana nih, Ustaz Kolbi nyari ini MR di mana sih caranya, umbul-umbulnya nggak kelihatan, ya kan, tinggal ditanya sama temennya, Ustaz belah mana, Sherlock dong, dikirim dah tuh lokasi terkini. Itu kan bumi ngomong. Nah ini malmah, ya, di antara yang bisa kita gali dari Al-Quran. Jadi antum jangan kaget, dan orang yang beriman nggak kaget kalau nanti di akhirat bumi bisa ngomong, ngasih tahu kerjaan kita ngapain. Oh sebelah sono, ya Allah saya ini biasa lagi di dunia ini didudukin sama Ustaz Haji Syukron kalau lagi pengajian, kasih apa namanya rahmatmu ya Allah. Itu ngomong tuh bumi. Sama setiap jengkal
bumi yang kita lewat di atasnya naik motor pas mau ke majelis Rasulullah atau ke majelis-majelis yang lain, bumi juga ngasih tahu. Itu kita nggak usah aneh nanti di akhirat bisa seperti itu. Wong di dunia saja sudah Allah buktikan bagaimana bumi bisa ngasih informasi di mana kita berada, bukan cuma dengan ucapannya, bahkan sampai gambar-gambarnya nongol. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita untuk, ya, di sini penting kita mencari wajhul munasabah, sisi kecocokan antara setelah surah Az-Zalzalah kemudian surah Al-Adiyat. Begini, Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Az-Zalzalah bilang apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal yang kita lakukan nggak ada yang kebuang, semuanya kehitung. Yang baik ya kehitung baik, yang buruk ya kehitung buruk, ya pada dasarnya, terlepas nanti dari fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini ya, selesai Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa setiap amal yang kita lakukan itu akan terhitung oleh Allah, dan nanti kita di hari kiamat akan ngeliat secara rinci. Pernah belanja kan? Pernah jajan kan di minimarket atau di mall, ya enggak? Itu kita kalau habis belanja sama kasir tuh dikasih apa? Struk belanjaan, bukan struk penyakit. Tapi kalau belanjaannya kebanyakan bisa jadi stroke, sakit juga. Apalagi kalau belum gajian. Dikasih struk belanjaan, dijelaskan secara rinci. Beli coklat, beli minyak goreng, beli beras, anaknya ngikut beli Kinder Joy. Semua dijelasin secara rinci, bayarnya sekian, kembaliannya sekian, hasilnya total belanjaannya sekian. Nanti di akhirat juga gitu. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, wa alzamna kulla insanin ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di hari setiap manusia oleh Allah dikasih microchip. Sebelum kita ribut-ribut dipasangin microchip gara-gara corona, ntar katanya kalau disuntik ada microchipnya di situ, nggak usah takut, nggak usah ribet, nggak usah gelisah. Oh, katanya kalau divaksin ntar di dalamnya ada microchip yang kita tiba-tiba lagi naik motor ditekan microchipnya terus mati. Lebay. Terlalu lebay mikir ke sono. Itu mah nggak usah dipikirin. Kalau dipencet, kalaupun emang ada terus dipencet mati, kalau naik motornya lagi datang ke MR, fisabilillah, ya kan? Makanya gampang kalau mau mati fisabilillah, ya mati di jalanan lagi mau ngaji. Tapi yang paling ngeri yang harus selalu kita pikirin itu apa? Yang harus selalu kita pikirkan itu di saat microchip yang Allah tanam di diri kita ini. Wa alzamna kulla insanin ta'irahu fi unuqihi. Masalahnya apa? Nukhrijulahu. Allah keluarkan microchip tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, sebagai sebuah kitab, dalam bentuk sebuah kitab, yalqahu mansyura, yang dia baca secara terang-terangan, yang dia baca tersebarkan, rincian seperti kita dikasih rincian belanja kita oleh kasir. Nanti juga di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kasih rincian catatan amal kita, ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Makanya setiap amal yang baik Allah kasih ganjaran kebaikan, setiap amal yang buruk Allah kasih ganjaran keburukan. Cuma sekarang yang harus kita ambil hikmahnya dari firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah sampaikan kepada kita, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita ini, ya, harus punya namanya himmah. Apa tuh himmah? Semangat, spirit. Untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan, dan semangat serta spirit untuk meninggalkan segala keburukan.
Karena setelah Allah informasikan bahwa setiap yang baik ganjarannya baik, setiap yang buruk ganjarannya buruk, mestinya kita jangan jadi kaum mager. Kalau zaman dulu mager konotasinya positif. Ya. Udin mau kemana? Kata emaknya. Mau mager mak? Masya Allah keren. Artinya mau ngapain tuh? Dia mau belah bambu, terus dia tancep-tancepin depan rumah. Artinya nih anak punya kerjaan. Mager rumah. Tapi kalau sekarang mager konotasinya negatif. Din ngapain? Belanja sono. Enggak mak, mager, malas gerak. Dan ini nggak boleh kita setelah Allah kasih informasi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kita harus punya spirit. Spirit seperti apa? Allah sampaikan dalam surah Al-Adiyat, di mana Allah berfirman dengan bersumpah menggunakan salah satu makhluknya yang punya spirit begitu besar, apa? Kuda. Wal adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda perang yang suaranya meringkik di tengah-tengah musuh. Sehingga kita sebagai seorang mukmin harus bisa ngambil pelajaran dari kuda. Kuda itu kalau udah dipakai untuk berperang menghadapi musuh, udah nggak ada letoy-letoynya, ya, udah nggak ada cemen-cemennya, udah nggak ada istilahnya jadi pengecut. Semua kuda yang sudah dibawa ke medan perang, dari suaranya menggelegar, dari larinya menghasilkan percikan api, dari tapal kudanya itu, sepatu kudanya yang beradu dengan bebatuan memercikan api, kemudian dia juga membentangkan atau menghamburkan debu-debu karena terkena oleh kaki-kakinya tersebut, dan dia berada di tengah-tengah musuh penuh dengan semangat. Coba ente lihat, pernah nggak ada kuda perang letoy? Nggak ada kan? Walaupun kita nggak pernah ngalamin ya zaman peperangan pakai kuda, tapi kan kadang di di film-film itu pasti diilustrasikan kuda itu kalau lagi ketemu musuh gagah-gagah, sangar-sangar, ya. Nggak ada kuda Ragunan dipakai buat perang. Belum apa-apa ya, udah ketembak dulu. Semuanya semangat. Nah, kita ini semua sekarang berada di medan jihad. Walaupun mungkin jihad kita sekarang bukan dengan jihad qital, bukan untuk membunuh para kafir harbi, tapi sekarang kita berada dalam jihad, paling tidak kita jihad melawan hawa nafsu. Dan ini adalah akbar jihad, jihad yang paling besar. Bahkan orang yang jihad fisabilillah pun, yang jihad dengan perang pun, di dalam jihad tersebut dia masih kudu berjihad. Orang jihad nih, ngangkat senjata lawan kafir harbi, dia masih harus berjihad, jihad melawan hawa nafsunya, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar jihad fisabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar tujuan dari jihadnya dia menjadikan kalimat Allah lah yang paling agung. Berarti apa? Berarti dia harus memerangi hawa nafsunya, karena orang yang berperang itu yang nggak semuanya mungkin motifnya untuk meninggikan kalimat Allah. Ada yang motifnya karena pengen harta rampasan, ada yang motifnya karena pengen dapat sabaya. Apa itu sabaya? Tawanan-tawanan perang. Ada yang motifnya hanya untuk menguasai, hanya untuk menunjukkan gagah. Sehingga disinilah dia harus melawan hawa nafsunya. Sama sekarang kita juga, yang meskipun kita berada dalam kondisi yang damai, kita pun sedang perang melawan hawa nafsu kita. Maka jadilah kita seperti kuda-kuda tersebut yang memiliki semangat di dalam medan perang, ya. Makanya orang yang loyo, orang yang letoy, orang yang nggak punya semangat, ya, nggak akan jadi umat utama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kata Sayyidil Habib Umar, al-jundiyah marbutatun bil jiddiyah, fahaitsu la jidda la junda.
Setiap kita ini kan diibaratkan seperti pasukan perang. Kenapa? Karena kita ini ya selain kita harus memerangi hawa nafsu kita juga punya tugas tabligh risalah nabawiyah, ya kan? Nah, karena kita ini seperti tentara perang yang sedang memerangi hawa nafsu kita dan seperti tentara yang sedang menyebarkan dakwah Islamiyah tentunya dengan dhawabit dan dengan manahij yang kita ikuti oleh para salaf kita, boleh nggak tentara letoy? Tentara letoy ya Allah, nggak ada. Coba kalau kita lihat video-video orang masuk Akmil, akademi militer, dikit-dikit ditanya siap, dari mana kamu? Siap, dari tadi gitu. Siapa nama kamu? Siap, Ridho. Siapa nama orang tua kamu? Siap, Susanto. Siapa dari mana kamu berasal? Siap. Semua selalu siap. Menandakan bahwa seorang tentara itu dalam keadaan apapun kudu siap siaga. Dan harus gagah, harus tegap. Belum pernah saya ngelihat ada peserta Akmil, siapa nama kamu? Ada nih Pak di KTP. Ya, yang begini mah jangan kata lolos Akmil, yang ada langsung ditendang dari situ, langsung dikeluarin. Nah, al-jundiyah, ketentaraan, marbutotun, sangat erat kaitannya bil jiddiyah, dengan kesungguhan. Fahaitsu la jidda la junda, orang yang nggak sungguh-sungguh nggak bisa jadi tentara. Orang yang nggak sungguh-sungguh nggak cocok jadi akmil, ya. Orang yang nggak sungguh-sungguh nggak cocok jadi tentara Rasulullah, nggak cocok jadi ansor nabawiyah, ya. Nggak cocok jadi orang yang ikut menyebarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala di antara hikmahnya, ya, kenapa berkosam dengan adiyat, kuda-kuda perang, dobha yang bersuara apa namanya? Gini, kerennya bahasa Arab tuh gitu. Setiap nama hewan ada suara apa namanya? Setiap suara hewan ada bahasanya. Dan bahasanya beda-beda. Kuda kalau lagi perang ya ini suara kuda ketika perang bahasanya dobha. Ntar kalau apa namanya suaranya pada saat yang lain beda lagi. Kalau kita kan semua kuda kita suaranya kita bahasain apa? Meringkik, ya. Suara semut apa bahasa Arabnya? Nggak tahu, nggak kedengeran soalnya. Ya, la ilaha illallah. Nah, ini diantara hikmahnya sehingga kita bisa mengambil pelajaran agar apa? Agar kita punya semangat untuk melaksanakan setiap kebaikan. Hakada. Taib, sekarang insya Allah kita masuk kepada ma'anil kalimat atau makna-makna mufradat, kosakata dari setiap ayat di sini. Wal adiyati dhabha. Adiyah ini mayoritas ahli tafsir mengatakan adiyah ini adalah al khailu al adiyatu fi sabilillahi azza wa jalla. Kuda yang mana dia sudah diturunkan untuk berperang di jalan Allah. Bahasa Arabnya adiyah, ya. Bahasa Arabnya adalah adiyah, kuda perang, ya. Kalau bahasa standarnya kuda itu bisa ada bahasanya faros, ada bahasanya khail gitu. Tapi kuda yang sudah dipersiapkan untuk perang bahasa Arabnya adalah adiyah, dhabha. Wal adiyati ay tadbahu dhabha. Kuda-kuda yang mengeluarkan suaranya pada saat mereka telah turun di gelanggang peperangan. Walaupun ada beberapa ahli tafsir, ya, merujuk kepada pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyatakan bahwa dhabha ini atau adiyah ini adalah ibil. Apa itu ibil? Onta, ya. Unta yang apa? Yang pergi dari Muzdalifah ke Mina, ya. Onta yang dipakai pada saat bulan haji, ya. Dari Muzdalifah ke Mina itu bahasanya adiyah. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ala kulli hal, baik itu maknanya kuda perang atau unta yang digunakan untuk para hujjaj, orang-orang yang haji dari Muzdalifah ke Mina, ya. Tetap di sini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kenapa Allah menggunakan makhluk ini sebagai alat untuk sumpahnya.
Berarti kan ada hikmah. Nah, di antara hikmahnya yaitu itu tadi, karena hewan-hewan tersebut memiliki semangat. Sebagaimana kuda-kuda yang digunakan untuk berperang memiliki semangat juang, unta-unta yang digunakan oleh para hujjaj pada saat itu juga memiliki semangat untuk membawa orang-orang yang melaksanakan haji. Fal muriyati qadha. Al muriyat qadha ini artinya adalah sebagaimana dikatakan oleh para sebagian ahli tafsir, kuda-kuda yang ketika mereka berlari sepatunya itu beradu dengan batu atau dengan benda yang keras sehingga memercikan api, ya. Fal mughirati subha hiyal khailu taghiru bi fursaniha alal adwi indas sabah, yaitu kuda-kuda yang berteriak bersama dengan para penunggangnya, ya, yang mengejutkan musuh karena datangnya di waktu pagi. Coba dah kalau kita tafakuri, ya, ambil tafsir isyari'nya aja. Oh, pagi-pagi kuda udah teriak bikin musuh terkejut saking semangatnya. Kita juga sebagai umat muslim harus kayak gitu, ya. Pagi-pagi itu kita sudah mengejutkan orang tua kita dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah di masjid, dengan baca Quran, dengan baca wirdul latif, ya kan? Orang tua ngelihatnya terkejut, ya Allah, nih anak kemarin biasanya subuhnya pakai sholat model baru, subuh bareng duha, ya kan? Atau duhanya pakai spion. Allahumma hadina fiman hadait. Ini kok sekarang sholat subuhnya berjamaah, emak bangun dia udah pulang dari masjid, berarti emaknya yang kesiangan. Masya Allah, terkejut tuh orang tua kita karena semangatnya kita, gitu. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Fa'atharna bihi naq'a, ya. Naq'un itu artinya gubar, karena mereka saking kudanya ini berlari kencang di atas tanah atau di atas debu, sehingga membuat debu-debu tersebut berterbangan dan pada akhirnya ketiup angin sampai memberikan athar, ya, memberikan bekas kepada para musuh. Kita tafakurin lagi, kuda aja bisa ngasih bekas ke musuh-musuh Allah. Kita bisa enggak ngasih athar buat musuh-musuh Allah? Athar positif yang bisa mereka ambil sehingga dari athar tersebut mereka mengambil hidayah. Kita sebagai umat Islam apalagi masih pada muda, jangan mau kalah sama kuda. Kuda aja bisa ngasih efek, bisa ngasih athar, bisa ngasih pengaruh, bisa memberikan, bahasa kerennya nih, legacy. Tahu nggak artinya legacy itu apa? Cari di Google. Ya, legacy itu artinya peninggalan positif yang bisa mencetak sejarah bagi orang-orang yang ada setelah kita. Gak usah jauh-jauh, kita ambil contoh Sayyidil Walid Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Kam min qulub, berapa banyak hati yang dapat dampak positif dari himmah beliau, dari semangat beliau, dari perjuangan beliau. Kita nggak bakal bisa rasanya enak hadir pada malam hari ini di majelis yang sudah serba mutawafir, kamera udah ada, mau ngadep ke sono bisa eksis, ngadep ke sini bisa eksis, sini doang yang nggak ada. Ya, lampunya bagus, karpetnya enak, soundnya mantep. Ini athar dari siapa? Athar dari himmah beliau. Kita juga harus punya himmah yang sama agar punya athar setelah kita. Makanya ada satu pepatah Arab bilang gini, qad ghorosa man qablana fa'akalna wa nahnu nagrisul yaum liyakula man ba'dana. Orang dulu telah membuat sebuah legacy, telah membuat sebuah pengaruh, telah membuat sebuah peninggalan athar, sehingga ketika mereka sudah menanam, hasilnya apa? Kita sekarang tinggal makan,
Gitu. Kita sekarang tinggal makan karena ada orang dulu yang nanem. Maka kewajiban kita sekarang apa? Wa nahnu nagrisul yaum. Sekarang kita nanem. Buat apa? Liyakulaman ba'dana, agar orang setelah kita bisa makan. Falsafah ini kalau kita terapkan ke seluruh kehidupan, kita akan memiliki hadoroh tersendiri, kita akan punya peradaban tersendiri, kita akan punya legacy sendiri yang nanti akan diakui oleh orang-orang yang datang setelah kita. Ya, kalau kita ziarah ke makam para aulia, kita ziarah ke peninggalan-peninggalan mereka, makanya disebut apa? Ma'athir. Peninggalan-peninggalan para wali itu kan disebut ma'athir. Kenapa mereka masih hidup sampai sekarang dengan athar mereka? Itu karena mereka punya himmah, mereka punya semangat dan punya sidqut tawajjuh, punya kejujuran hati dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga peninggalan mereka sampai saat ini dan sampai yang akan datang masih membekas, ya, masih ada pengaruhnya. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi anak muda tuh harus punya semangat. Anak muda loyo mulu gimana? Dikit-dikit main handphone celentang, ya kan? Ngumpul bareng-bareng. Terus apa yang telah kita perbuat untuk dunia ini, ya, untuk agama ini? 20 tahun umur kita, 25 tahun umur kita, 30 tahun umur kita, pernahkah nama kita terdengar sebagai seseorang yang memiliki peran untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sosok yang mastur, paling tidak di langit nggak ada yang mastur, semuanya masyhur. Misal ashabul khidmah yang biasa nerap umbul-umbul lah katakan, mungkin namanya mastur sebagai orang yang punya himmah perjuangan, nggak ada yang kenal, ya kan? Di khalayak ramai nggak setenar Ustadz Kolbi. Ustadz Kolbi kalau kemana juga orang yang kenal minta foto, ya kan? Megang mic mulu, Masya Allah. Tapi kalau yang megang umbul-umbul kan belum tentu. Nah, dia mastur di dunia, tapi karena punya himmah untuk agama Allah, di akhirat pasti masyhur, pasti terkenal. Jadi di ahlus sama itu mau yang masyhur di dunia, mau yang mastur di dunia, kalau dia punya semangat himmah untuk dakwah, dia pasti terkenal sama ahlus sama. Kekenalan sama malaikat gitu. Punya usaha tuh biar dikenalin sama seluruh malaikat di langit. Jangan kekenalannya sama malaikat Israel doang. Itu mah udah pasti semuanya juga kekenalan sama malaikat Israel, apalagi kalau udah jadwalnya, ya kan? Kita berusaha biar kita kekenal sama malaikat penjaga arsy, terkenal sama malaikat penjaga lauh, terkenal sama seluruh penduduk langit. Dengan apa? Nih, dengan himmah dakwah ini, dengan himmah untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita buat apa namanya? Legacy kita sendiri, kita buat athar kita sendiri. Ada lagi pepatah Arab bilang gini, syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Sejelek-jeleknya manusia bukan yang mukanya enggak glowing, bukan. Itu mah timbangan orang zaman sekarang, ya, yang demen filter. Sejelek-jeleknya manusia dzu khumulin, orang males. Idza fakhartahum, kalau kata orang Betawi mah begini, kalau dipendel, tahu dipendel? Kita nih lagi main nih, ada ayam, ya kan? Terus ayam ngedeketin kita, dipatok tuh kaki kita, itu namanya dipendel tuh. Kalau dipendel sama orang lain, coy, malas amat sih ente jadi orang, apa kata dia? Zakarul jaduda. Gue mah biar kata malas juga kontrakan engkong gue banyak. Tuh, ini jelek nih orang kayak gini nih. Males, tapi giliran dipendel maksudnya supaya dia jadi semangat, dia malah nyebut-nyebut engkongnya, pakai segala engkongnya, kontrakannya banyak. Mending kalau kebagian ketutupan sama sepupunya yang tuaan. Ya? Jangan begitu. Kita harus jadi manusia terbaik. Gimana manusia terbaik? Khairun nasi dzu syarafin qadimin wa aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baiknya manusia
yang punya kemuliaan di masa lalu, tapi dia nggak puas dengan kemuliaan leluhurnya, dia bikin sendiri kemuliaan dia untuk dirinya. Engkau aneh punya kontrakan 20 pintu, aneh bikin sendiri kontrakan aneh walaupun cuma 5 pintu, tapi hasil sendiri. Gitu Pak, jadi anak muda mah jangan gabut mulu gabut, ya kan? Harus punya semangat. Rasulullah kagak demen ngelihat generasi muda letoy. Rasulullah nggak demen ngelihat generasi muda lemes. Tuh siapa tuh orangnya di zaman Nabi SAW, ya, atau di zaman Sayyidina Umar, kerjaannya masih muda, masih gagah, masih punya otot, kerjaannya cuma minta-minta doang, dikasih pacul, dikasih kampak, ente gawe sono. Punya kerja punya tenaga dipakai buat gawe, dipakai buat berjuang, dipakai buat semangat. Ini kita miris ngelihat generasi muda zaman sekarang, apalagi banyak cobaannya, banyak gangguannya, handphone di tangan, gadget di tangan, apa segala macam murah. Ya Allah, nggak mau kerja, nggak mau berjuang. Dia pikir duit datang miliaran hanya sekedar dengan beli pulsa terus ikut trading. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya BPKB orang tua disekolahin, surat tanah dikuliahin, bangkrut. Tuh, naudzubillah min dalik. Tuh gara-gara begitu tuh, ya kan, main judi online apa segala macam. Jangan. Nah, kita kan udah di majelis, emang ada yang kayak begini. Ya kalau ente kagak begitu, anda mah ngomong yang online. Ya, atau paling tidak antum menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ini kan ntar pulang ngaji antum pasti punya temen, ya kan? Teman di tongkrongan, teman di rumah, teman SD, teman SMP, teman SMA. Kalau masih ada yang begitu, khud bi aidihim, ambil tangan mereka, betot tangan mereka, ya, ajak mereka kepada circle yang baik. Jangan biarkan mereka kepada circle yang buruk, kepada lingkaran yang buruk. Mau sampai kapan? Kasihan mereka, ya. Himmah kita, ya, kalau kita lihat guru kita Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musaw, bagaimana semangat beliau ngambil anak-anak muda yang pada loyo-loyo, yang pada letoy-letoy, ya kan, sampai akhirnya semangat buat hadir di majelis ilmu, semangat buat hadir di majelis maulid. Taghayyar ahwaluhum, berubah kondisi mereka dari yang tadinya jauh jadi baik, insya Allah. Ini saya lagi nyampein petuah guru-guru kita aja, ya, bukan lagi sok tua, bukan. Fawasat nabihi jam'a, kuda tersebut saking semangatnya, wasat nabihi jam'a, langsung berada di tengah-tengah musuh, berada di tengah-tengah musuh. Iqdam, punya keberanian, punya nyali, gitu. Kita juga harus punya nyali. Selama ini kemaksiatan ada memerangi kita, kita harus berada di tengah-tengah kemaksiatan tersebut. Untuk apa? Untuk menghilangkan, menghapuskan kemaksiatan tersebut, tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh para salaf kita, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan, gitu. Jadi jangan sampai arus kemaksiatan yang pada saat ini terus berusaha menghancurkan kita datang ke kita seperti ombak yang ada di pantai, kemudian kita minggir, kemudian kita pergi sampai akhirnya kampung kita, sekolah kita, lingkungan kita tergulung oleh ombak kemaksiatan tersebut. Ya, antum harus mampu menjadi tanggul, menjadi kita harus mampu menjadi perisai dari badai kemaksiatan tersebut, ya, tentunya dengan hati yang terhubung dengan para salaf, terhubung dengan Rasulullah, dan insya Allah melalui mereka kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini wajhul munasabah, ya, sisi keserasian antara surah Az-Zalzalah dengan surah Al-Adiyat, agar apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita bahwa setiap amal itu akan terhitung oleh Allah, kemudian kita pasang semangat di dalam hati kita, ya, kita pasang semangat di dalam diri kita, sehingga kita cenderung untuk atau punya semangat untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal
yang buruk. Kemudian kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Masya Allah. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi, kepada Tuhan mereka lakanud. Setidaknya ada 3 makna dari lakanud di sini, ya. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Mujahid dan Imam Qatadah, lakanud ay lakafur. Jahud li ni'amillah. Ya, manusia itu kufur, baik banyak yang kufur secara definisi ilmu tauhid, dia tidak beriman, juga banyak manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara maknanya. Kemudian diantara makna lakanud, ya, bilisani ahli kindah wa hadramaut al-asi. Banyak manusia, innal insana, sesungguhnya para manusia itu lakanud ai al-asi, demen maksiat. Ya udah deh, kita ngacak diri kita deh, kalau kita tafsirkan ini artinya kufur terhadap nikmat Allah, emang begitu rasanya. Udah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa untuk mensyukurinya. Di dalam fikih, di dalam bab fikih kan dikasih tahu apa itu syukur. Iya kan? Syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajlih. Ketika seorang hamba menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya pada tempat-tempat yang sesuai dengan penggunaannya dan tujuan penciptaannya, baru nih orang disebut sebagai syakir, sebagai orang yang bersyukur. Untuk apa sih nikmat tersebut Allah titipkan kepada kita? Ya buat kita pakai untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dibilang kita sebagai ahli maksiat, aduh, emang bener. Kapan sih kita kagak maksiat? Ya. Baik yang secara terang-terangan ataupun yang secara ngumpet-ngumpet. Bahkan terkadang maksiat tersebut kita umbar-umbar. Nah, minggu lalu kita diingatkan oleh guru kita agar kita menutupi kemaksiatan orang lain, ya. Kita juga harus nutupi. Kalau memang kita terjerumus kepada kemaksiatan, tutupin tuh. Ya, bukan berarti saya lagi nyuruh untuk maksiat secara sembunyi-sembunyi, ya. Enggak, kalaupun kita terpleset ke dalam kemaksiatan, tutupin, jangan diumbar. Orang zaman sekarang bangga sama maksiat. Hello, situ ganteng. La ilaha illallah. Ganteng itu enggak ngumbar-ngumbar maksiat, ya. Orang yang ganteng itu ketika dia terperosok ke dalam kemaksiatan, dia bertaubat kepada Allah, ditutup rapat-rapat. Allah udah nutupin dia lah, ngapa dia blag pintunya lebar-lebar? Jangan. Nah, ada lagi makna dari lakanud. Kata Imam Hasan Al-Basri, lakanud itu artinya adalah huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Banyak juga nih yang kayak kita begini nih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa di antara makna lakanud, manusia itu adalah orang yang suka ngitung-ngitung musibah dan lupa sama kenikmatan. Ayo, siapa? Kita. Kalau ama musibah ingat, ya Allah, baru tadi pagi ban bocor, belum ditambel businya pakai mati. Baru saya beliin busi, ngapa ini peleknya pakai penyok? Sungguh berat ujian yang kau berikan. Segitu dengan aku berat, letoy bener jadi hamba Allah. Ya, kita hitung mulu tuh musibah-musibah. Tapi kalau giliran nikmat kagak kehitung, aneh kita. Lupa kita ngitung nikmat. Walaupun sebetulnya kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha ngitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu untuk menghitungnya. Gak bisa kita ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud dari kita di sini bukan diperintah untuk ngitung nikmat, kita diperintah untuk ingat nikmat. Cuman kebanyakan manusia kayak gitu,
ama musibah semuanya dia ingetin. Seakan-akan dia bikin perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah nggak pernah ngasih dia nikmat. Selalu seakan-akan dia merasa Allah tuh ngasih musibah mulu sama dia, seakan-akan dia orang paling madesu sedunia. Lupa terhadap bahwasanya dia udah merasakan nikmat yang jauh lebih banyak berlipat-lipat ganda daripada musibah yang dia dapat. Nah, itu kita ngaca dah tuh, kayaknya diri kita emang kayak begini nih. Ya. Kemudian ada lagi di antara makna lakanud, kata Sayyidina Fudail bin Iyad, di antara makna lakanud alladzi ansathul khoslatul wahidatu minal isaati al khisal al katsirata minal ihsan. Ini kita juga nih, ya. Kita juga nih. Apa kata Sayyidina Fudail bin Iyad? Lakanud itu artinya adalah manusia yang karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kita punya temen baik bener sama kita nih, apa aja dikasih. Cuman timbang dia lupa ngundang hajatan, kita langsung ngamuk sama dia, marah sama dia. Atau orang punya sifat terpuji A, B, C, D sampai Y, Z-nya kebetulan sifat buruk dia punya. Satu sifat buruk melupakan dia terhadap sekian banyak sifat baik yang ada pada orang lain. Banyak kan kita yang saat ini kayak begitu, ya, ngelihat orang itu enggak objektif, ya, seakan-akan kesalahan dia memukul rata bahwa semua tingkah lakunya jelek. Nah ini hati-hati. Dan banyak, mohon maaf, orang-orang yang berkecimpung dalam banyak urusan dunia selalu gayanya kayak begini. Kalau udah beda pilihan dalam partai, beda pilihan dalam calon, beda pilihan dalam apapun, yang enggak sepemahaman sama dia atau calon yang enggak dia pilih, semua tingkah lakunya bahkan baik ditakwil jadi jelek. Baik ditakwil jadi jelek. Kalau udah jelek nggak perlu ditakwil lagi, ditambahin kalau perlu dengan bumbu-bumbu yang sedap biar makin jelek. Lakanud, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang wa innahu ala dzalika lasyahid. Innahu di sini haknya dhamirnya bisa kembali kepada insan, bisa kembali kepada Allah, ya, kepada lafdzul jalalah. Kalau kembali kepada lafdzul jalalah, innahu wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Oh ini jelas. Makanya kita harus hati-hati. Kita mau ngumpet di mana juga maksiat, ketahuan sama Allah, ya. Kalau kita naik mobil ngebut nggak ada kamera ETLE masih bisa lolos dari tilang. Pas lempengan ada kamera kita turunin kecepatan. Tapi buat Allah Subhanahu wa taala perilaku kita mau di kilometer berapapun pasti ketahuan. Ya. Kalau domirnya kembali kepada insan, artinya sebetulnya setiap manusia menyadari bahwa dia itu kayak begitu. Kita ini kan sebetulnya tahu kalau kita ini kufur nikmat, kita sebetulnya sadar kalau kita ini ahli maksiat, kita sebetulnya ngeh, ya, kalau kita ini sering kali ngelihat orang itu kalau udah melakukan satu keburukan melupakan 1000 kebaikannya. Kita ini cuma ya gitu, kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Nah mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini dapat menetralisir racun-racun yang ada di dalam diri kita tersebut, sehingga mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dalam keadaan dosa udah diampuni, sifat jeleknya berubah, terus berproses dan bermetamorfosa, terus berproses dan berprogres untuk menjadi lebih baik, ya, sehingga ada hasil dari kita duduk di majelis yang penuh berkah ini dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan dari rahmatnya,
tidak diharamkan dari syafaat Rasulullah, tidak diharamkan dari keberkahan guru-guru kita, para salaf-salaf kita, dan kita doakan mudah-mudahan para masyayikh kita, para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberkahkan rizkinya, dan selalu istiqomah membimbing kita semua, seluruh para asatidz yang ada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ada di majalis-majalis yang lain yang tersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahkan pula para ahlul khidmah yang dengan ikhlas berkhidmah untuk majelis yang penuh mulia ini, dan kita semua yang ada di majelis ini sebagai para murid-murid mereka, sebagai orang-orang yang Masya Allah dikhidmahkan oleh mereka. Kita juga mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik dan inayahnya untuk masuk ke dalam rombongan ahlul khidmah yang berkhidmah kepada guru-guru kita, berkhidmah kepada agama Allah, berkhidmah kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti yang selanjutnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, insyaallah akan dilanjutkan atau mungkin pembahasannya juga akan diulang oleh guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab di pertemuan yang akan datang, dalam keadaan kita semua fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mukhtari akrami syafi'in aslih lanal ahwala jannibna rada waslih syu'unal muslimina wa afihim wa tawallahum wadfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim wansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida. Thabbit lanal aqdama waghfir dhanbana wanshur bina fil kauni anwaral huda wanzur ilaina ajma'ina wa afina sirran wa jahran washfina min kulli da husnal yaqini minka habna wahmina wahmi himana wakfina syarral ida. Waqdilanal hajati ajma'aha wazid ya wasi'al ifdali minka mahamida waqtim lanal a'mara bil husna wa fil firdausi fajma'na bi taha ahmada wa bi maq'adis sidqi nushahidu wajhahu bi hadairil qudsi manazil syuhada wa bi jahihi ya rabbi faj'alna bihi min as'adil qaumil kiramis su'ada wa bi jahihi ya rabbi faj'alna bihi min as'adil qaumil kiramis su'ada wa bi jahihi ya rabbi faj'alna bihi min as'adil qaumil kiramis su'ada wa adim salataka wassalama alaihima habbas sababil fathi aw hadin hada wal ali ahli tuhri was sahbil kirami wa tabi'in bihabibika tuhrik tada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu 'alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu 'alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.